ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan biidznillah taala kajian mental juara. Halaman 35 dari kitab ini, manifestasi cita-cita dan mentalitas yang rendah. Mentalitas yang rendah dimanifestasikan pemiliknya dalam berbagai bentuk, baik dicerminkan ya mental seseorang kalau rendah, tercermin dalam beberapa format, baik perkataan maupun perbuatan. Di antaranya sebagaimana berikut. Yang pertama, dan ini yang kita bahas pada pagi hari ini insyaallah. Kurang bersemangat dalam menuntut ilmu. Kurang bersemangat dalam menuntut ilmu. Ada orang yang sama sekali tidak mau menuntut ilmu dan tidak mau berusaha keras untuk meraih keutamaan menuntut ilmu. Ada jenis orang yang seperti itu. Menuntut ilmu nggak mau. Sedikit aja nggak mau. Berjuang nggak mau untuk ilmu, nggak mau dia. Dia maunya dunia aja. Di antara keutamaan yang bisa diraih oleh penuntut ilmu apa? Pembebasan diri dari belenggu kebodohan. Pembebasan diri dari belenggu kebodohan. Biar antum segeran. Sultan. Membebaskan diri dari belenggu kebodohan. Kecuali banyak orang yang bodoh dan sadar nggak sadar dia menyesali kebodohannya. Ya. Ana berkali-kali mendengar sebagian orang yang menyesal, aduh coba kalau dulu saya pesantren. Banyak kayak gitu orang-orang tuh. Itu secara nggak langsung. Dia tuh menyadari akan apa? Menyesali kebodohannya. Padahal masih bisa berusaha untuk menuntut ilmu ya. Anda mendapatkan beberapa ikhwan yang dia bukan anak pesantren. Tetapi ilmunya yang dia punya sekarang ilmu orang-orang pesantren, bahkan lebih dari itu. Iya, kenapa? Karena punya juhud. Ya. Padahal dia sanggup mengupayakan dan melakukan hal tersebut. Kemudian, coba Pak Nima. Insyaallah semangat itu. Ada orang yang menuntut ilmu dan berusaha keras untuk mendapatkannya, namun tujuannya bukan memperoleh keutamaan, bukan untuk membebaskan diri dari belenggu kebodohan, bukan untuk tazkiyatun nufus, mensucikan diri dengan ilmu, bukan pula menyebarkannya kepada manusia. Jangan salah taruh Pak. Iya, masalahnya itu ratusan ribu Pak. Jadi menuntut ilmu bukan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Bukan untuk membersihkan diri, bukan. Bukan untuk menyebarkannya kepada manusia. Namun keinginan yang terbesar dan yang menjadi kiblat hatinya adalah mendapat ijazah, mendulang karir di masa depan, dan meraih berbagai tujuan pragmatis lainnya. Itu. Jadi ada dua sisi. Satu mager, satu rajin. Yang mager ini juga nggak bisa apa-apa, yang rajin niatnya nggak benar. Ya, ini gimana? Ya, apakah keduanya ini mempunyai mental yang rendah? Iya. Loh,
Kalau misalnya yang pertama tadi tidak mau menuntut ilmu, jelas itu rendah mentalnya. Tapi ini kan ada yang bersungguh-sungguh untuk ilmu, tapi kok malah disebut mentalnya rendah? Iya, rendah karena apa? Karena cita-cita dia tuh cuma sebatas ijazah, hal-hal yang pragmatis, duniawi. Jadi kalau ilmu syar'i ini dituntut oleh orang yang hanya pengen supaya diundang, maka ketahuilah, segiat apapun dia, ketahuilah cita-cita dia rendah dan mental dia juga rendah. Antum akan melihat ya orang-orang yang atau orang belajar ilmu agama walaupun sungguh-sungguh dan tujuannya hanya untuk popularitas semata. Antum akan lihat yang seperti ini ketika bertemu dengan ahli ilm atau orang-orang sepantar dengannya tapi berilmu, itu dia melipir, nggak tahan karena kualitas ilmunya jauh beda. Orang yang seperti ini mencari tujuan pragmatis dengan ilmu agama. Orang ini beranggapan bahwa dengan memiliki ilmu dirinya akan menggapai kebesaran, terjamin masa depan serta dapat menjalani kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Di antaranya banyak dari kita orang-orang kampung, anak-anaknya disekolahkan di pesantren. Tujuannya buat apa? Supaya banyak undangan, dihormati keluarganya, terangkat keluarganya. Dah, tujuannya pragmatis, duniawi seperti itu. Mengira bahwasanya dengan memiliki ilmu akan ditinggikannya. Antum lihat betapa banyaknya dai-dai artis atau dai-dai yang menjadi artis atau dai-dai televisi. Sekali mereka punya aib, seberapa terbongkarnya, ikhwan? Besar terbongkarnya. Ya, semoga Allah maafkan kita dan mereka. Tapi maksud di sini adalah itulah resikonya ketika ilmu ini bukan buat syiar betul-betul, melainkan untuk nafsu duniawi. Taib, ada juga kemudian mental begini ya kawan. Orang yang menuntut ilmu dengan tujuan agar bisa lebih menonjol dari rekan-rekannya. Dan ini bahaya. Bukan hal yang bisa diremehkan. Dan ini ada orang seperti ini. Dia pengen menjadi seorang yang mutamayyiz. Iya, ingin berbeda dari rekan-rekan sekelasnya. Ada yang seperti ini. Juga agar bisa mendebat orang-orang yang jahil. Agar bisa membanggakan diri di hadapan para ulama. Dan agar bisa menarik perhatian manusia. Ini ilmunya nggak masuk sampai hati orang seperti ini, ikhwan. Nggak masuk sampai hati. Dan kalau antum mendengar kalamnya, hati antum menolak kalimatnya, walaupun kalimatnya serupa dengan kalimat para da'i. Karena apa? Karena ruh ilmu itu tidak ada pada orang seperti ini. Kalau kita nuntut ilmu hanya untuk penonjolan diri, hanya untuk berdebat, atau tafakhur, berbangga di hadapan para da'i atau ulama, atau supaya liyasrifa wujuhan nasi ilaih, untuk memalingkan perhatian manusia kepadanya, maka yang dia cari bukan ilmu. Yang dia cari adalah dunia dan kehebatan diri, tapi kendaraannya adalah ilmu syar'i. Ya, begitu. Al-Allamah Muhammad bin Al-Khidr Husain rahimahullah menegaskan, orang seperti ini tidak akan bisa memenuhi hak ilmu. Bahkan dia tidak mengetahui kemuliaan ilmu yang dia pelajari. Orang ini menuntut ilmu hanya untuk mendapatkan rizki atau hanya untuk menyaingi temannya dalam menguasai ilmu tersebut saja. Jadi ilmu ini bisa saja hanya untuk ladang rizki dengannya. Iya. Dan karena itulah ketika sudah memperoleh suatu pekerjaan atau berhasil mengungguli temannya, dia pun menarik tali kekangnya hingga berhenti menuntut ilmu dan berpaling darinya. Intikas. Ya. Setelah udah berhasil mengalahkan temannya, udah berhasil dapat amplop, udah berhasil dapat duit, setelah itu apa? Khalas. Dah, hilang ilmunya. Dan gak istiqomah lagi. Dan kemudian, aduh, sekarang mah pandemi udah gak ada yang mau bayar saya 3 miliar.
Ya minimal syukur-syukur diundang podcast. Iya kan? Hatta kebatilan yang ditawarkan. Oke, kalau misalnya tarifnya hanya bayar seikhlasnya, Anda nggak mau datang. Kif. Semoga Allah beri hidayah seperti itu. Ya itu terang-terangan loh, ada orang seperti itu sekarang. Dulu di era-era sebelum internet seperti sekarang, ketahuan bahwa saya diri diamplopi berjuta-juta, berpuluh juta. Itu malu itu dai. Sekarang ada dai yang seperti itu yang hilang urat malunya, kemudian mengatakan atau semisal perkataan secara tidak langsung, kalau nggak ditarifin, hanya bayar seikhlasnya, mana saya nggak mau datang. Sekali berani nggak mau datang. Arti ini jelas ini apa? Hanya untuk apa? Mendapatkan rezeki dari itunya. Dan itu antum akan lihat kebatilan demi kebatilan dan sesuai dengan politik atau selera masyarakat. Nggak sesuai dengan kebenaran. Bahkan kalau misalnya yang seperti ini mengkaji suatu kitab Tazkiyatun Nufus, misal mengkaji kitab Tazkiyatun Nufus dan antum mengetahui keadaan orang ini, antum akan bermuntah-muntah dengarnya. Ya. Ngomong aja antum. Iya. Terus kemudian mengajarkan tentang apa? Zuhud dan qanaah. Mengajarkan zuhud dan qanaah. Nggak mungkin. Ya, antum muntah-muntah sampai mimisan mungkin dengarnya. Apaan? Nggak bakal. Padahal sungguh ikhwan, martabat suatu bangsa akan meninggi serta kedudukannya akan terhormat karena kiprah orang-orang yang menuntut ilmu dengan kesungguhan dan kegigihan. Mereka tidak akan berhenti menuntut ilmu sampai akhir hayat. Dan antum perhatikan sendiri ikhwan, dai-dai yang diundang acara-acara besar, acara maulid, yang mereka itu frustrasi di zaman pandemi ini. Antum dapatkan mereka berhenti dari menuntut ilmu sejak lama. Dan antar majlis demi majlis, maulid demi maulid, kasidahan demi kasidahan, apa yang mereka bincangkan dari ilmunya itu aja. Iya, sebenarnya itu adalah ilmu lisan namanya. Disebutkan dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, ilmu lisan. Ilmu yang hanya ada di ujung lisan. Omongan doang, terciprat, selesai, keluar, udah selesai. Nggak sampai hati. Maka kemudian mereka nggak mau lagi qiraah kutub, nggak mau qiraah kutub lagi. Maka dipertanyakan ikhwan, antum ketika sudah lulus dari suatu kampus, sudah selesai belajar khatam sama suatu ustaz, kemudian antum tidak meneruskan dengan membaca mutalaah, membaca kitab-kitab, murajaah dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, antum semasa kuliah dan belajar, itu tuh buat apa? Gitu loh. Buat apa? Sampai Anda mendapatkan ada lulusan LC Lipia di dekat sini yang sampai sekarang itu sudah lulus Lipia, sudah lulus Lipia, menguasai bahasa Arab, menguasai syariah. Tapi dari penampilan nggak kelihatan sama sekali seperti orang yang sudah belajar ilmu syar'i. Tidak ada keinginan belajar, tidak ada keinginan mengajar, tidak ada nafas ilmu sama sekali. Bahkan kemudian beralih ke ilmu dunia. Ini turun banget ini. Kesian, turun. Kesian. Jadi nggak cukup kalau misalnya kita hanya mengandalkan saya pernah lulus Libya, saya pernah lulus Madinah, saya pernah lulus Sudan. Sementara kemudian tidak tercermin pada dirinya ta'allum, belajar. Ilmu bukan buat seperti itu. Ilmu ini untuk sampai akhir hayat. Mereka tidak akan berhenti menuntut ilmu sampai akhir hayat. Bukan sampai akhir semester. Kebanyakan kita itu menuntut ilmu sampai akhir semester, sampai ujian selesai, liburan, mujrim jadinya. Jadi syaitan, kembali tanduknya kemudian hadir. Talibul ilm yang justru sungguh-sungguh rata-rata adalah yang liburannya itu dia malah lebih diligent, lebih rajin membaca dan mengikuti kajian-kajian dibandingkan masa belajarnya pas di semester itu. Biasa gitu. Iya. Bukan justru, wah mumpung liburan nih, udah pelampiasan, jalan-jalan terus tanpa menuntut ilmu sama sekali. Kayak yang biasa jalan-jalan ke Curug nggak ngajak-ngajak misalnya. Nuntut ilmu separuh-paruh. Ya, habis itu jalan-jalan,
nggak ngajak-ngajak, nge-share ke grup. Ya Pak Nemon ya, parah tuh orang-orang tuh emang tuh. Kemudian salah satu wujud rendahnya semangat dalam menuntut ilmu adalah tindakan angkuh seseorang yang mengaku berilmu. Arogan. Mengaku berilmu, arogan dia. Anak kan ustaz. Tapi justru itu wujud rendahnya semangat dia dalam menuntut ilmu. Dan antum akan melihat justru asatidzah yang mereka semangat nuntut ilmu itu mereka tawadhu'. Apabila tidak memperoleh ilmu atau mendapatkan sebagian kecilnya, apabila telah memperoleh sedikit ilmu, dia berlagak seperti orang yang tingkat keilmuannya sudah tinggi dan dia merasa lebih berilmu daripada siapa saja yang lebih dahulu mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Padahal secara hakikat, kedudukannya di antara orang berilmu tinggi hanyalah seperti yang diutarakan dalam sebuah syair. Jika ada kawanan gajah berkumpul dan berdesak-desakan, seperti apa sih kedudukan seekor nyamuk di tengah-tengah mereka? Ada gajah, jumbo, banyak. Kira-kira antum kepikiran nggak tentang nyamuk? Tanpa gajah deh, nggak ada gajah sama sekali. Antum duduk, kemudian digigit nyamuk. Satu nyamuk nih, udah nyelekit nih. Kurang ajar nih nyamuk nih. Tiba-tiba datang segerombolan gajah. Maka di manakah letak nyamuk tersebut? Di hati antum. Udah nggak kepikiran. Begitu pula dengan orang yang baru mencicipi ilmu dan dia arogan luar biasa. Mungkin di awal-awal antum merasa, wah ini hebatnya orang nih. Tapi ketika antum menemukan ahli ilmu secara hakiki beneran, antum akan melupakan yang semisal nyamuk-nyamuk ini. Begitu. Iya. Dan itu yang terjadi pada sebagian dari ikhwan kita yang hijrah dari kajian-kajian nyamuk. Kajian-kajian yang hanya menghadirkan kemajmu'an, hajat. Gak ada keilmuan sama sekali, bahkan kebid'ahan di dalamnya. Ketika kemudian orang-orang yang mendapatkan beberapa asatidzah yang merupakan gunung-gunung ilmu, maka mereka melupakan guru-guru lamanya. Bahkan mereka merasa apa? Merasa ditipu oleh guru-guru lamanya. Betapa banyak ikhwan kita yang merasa ditipu oleh guru-guru lamanya karena nggak dikasih ilmu, malah dikasih kebid'ahan. Ketemu kemudian ustadz-ustadz yang apa? Ustadz-ustadz yang memiliki ilmu tinggi dan mengajarkan kebenaran secara jujur. Adapun orang-orang yang besar atau tinggi cita-citanya, dia berkeinginan agar manfaat yang dihasilkan dari ilmunya dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Salah satu sikap yang mencerminkan keinginan ini adalah tindakannya yang senantiasa menghormati pendapat para cendekiawan muslim dan ulama-ulama Islam. Namun perlu dicamkan, penghormatan tersebut tidak berarti seseorang mengambil dan menerima pendapat mereka secara mentah-mentah. Tetapi dia menelaahnya terlebih dahulu dengan seksama, menimbangnya dengan neraca keilmuan yang benar, dan setelah itu barulah meminta atau memilah pendapat-pendapat tentangnya tanpa disertai sikap angkuh dan tanpa meninggalkan etika dalam mengemukakan sanggahan. Karena alasan inilah, tidak heran apabila fitrah yang lurus dan jiwa yang bersih enggan menerima perkataan orang yang tertipu oleh anggapan dirinya sendiri. Tetapi jiwa manusia mau menerima perkataan orang yang pelajaran terbaiknya adalah akhlak. Dan akhlak inilah yang akan membersihkan tutur katanya. Jadi akhlak yang membersihkan tutur katanya. Bentuk perwujudan lain dari rendahnya mentalitas dalam menuntut ilmu adalah munculnya sikap dengki-mendengki, saling cemburu, dan kompetisi atau persaingan yang tidak sehat di antara sesama penuntut ilmu. Misalnya dalam satu masjid ada beberapa halaqah tahfidz. Satu halaqah ini konsisten Masya Allah. Halaqah lain bubar. Kemudian misalnya saja pengampu halaqah lain hasad terhadap halaqah yang konsisten ini, akhirnya menyebarkan aib-aib ustadznya atau pengampunya, disebarkan aib-aibnya, dijelek-jelekan misalnya. Maka berarti ada tahasud di sini. Sikap dengki-mendengki. Ini berarti mentalnya rendah. Seandainya kalau mentalnya kuat, maka dia akan introspeksi diri. Kenapa kok halaqah saya bisa hancur dan dia tidak? Apa yang harus apa yang harus dikoreksi dari halaqah saya? Harusnya gitu. Semua sikap dan perilaku negatif tersebut dapat keindahan dan kemegahan ilmu itu sendiri serta
semua sikap dan perilaku negatif tersebut, gimana nih? Coba antum baca loh. Sebelum paragraf terakhir, sebelum quotes. Antum paham nggak kalimat itu? Enggak. Ini yang kata keindahan dan kemegahan Iya, ini yang makanya. Serta dapat memadamkan cahaya dan sinar. Kalau misalnya semua sikap dan perilaku negatif tersebut, mungkin ada yang kurang. Mungkin dapat menghilangkan keindahan dan kemegahan ilmu itu sendiri. Jadi orang kalau misalnya arogan dengan ilmunya, antum tidak melihat ada bangunan ilmu yang megah. Enggak. Cetek. Bahkan padam cahaya dan sinar ilmu tersebut gara-gara sikap arogan orang itu. Maka dikatakan martabat suatu bangsa akan meninggi serta kedudukannya akan terhormat karena kiprah orang-orang yang menuntut ilmu. Begitu ya, ikhwan. Kita cukupkan sampai sini insyaallah taala. Mudah-mudahan kita ketemu lagi insyaallah besok pagi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.